Bolehkah kita mendoa orang yang sudah buat zalim kepada kita dengan doa yang lebih pedih dari yang kita rasakan? Wah, ini nyindir saya. Orang-orang yang membuli saya, haters itu, tak pernah saya doakan jelek-jelek. Selalu saya doakan, ya Allah, kalau mereka orang Islam, berikan mereka istiqamah. Kalau mereka belum Islam, beri mereka hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi Muhammad SAW dilempar keningnya, pecah pelipisnya, berdarah, patah giginya, basah terompah kayu sendal selopnya dengan darah di Taif, dilempar dengan batu. Apa balasan dia? Allahumma asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang mentauhidkan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan dibalas dengan ya Allah, kalau bisa cepat dia mati, kalau bisa jangan langsung mati, kalau bisa buat dia stroke agak 6 bulan. Jangan ajari Allah, ya Allah sakit kali kurasa, kalau bisa balaslah gini cara balasnya Allah. Apa pula kita menggurui Allah? Serahkan sama Allah. Ya Allah, ini hamba engkau ya Allah, kuasamu untuk membalasnya, kuserahkan dia kepada engkau ya Allah. Allah berikan balasan yang tak terlintas dalam pikiran kita. Afwan sebelumnya Ustaz, saya berapa kali mimpi bertemu dengan Ustaz. Wow, amazing. Dalam mimpi itu saya bersalaman dengan Ustaz dan saya mencium tangan Ustaz. Saya izin, boleh saya menyalami Ustaz? Laki-laki ada namanya. Mana orang yang tulis? Tapi jangan semua ngaku mimpi nanti. Lama kami pulang. Saya banyak ketemu sama jamaah yang mimpi-mimpi jumpa itu, udah saya tanya-tanya. Jadi ceritanya dia sakit, masuk ruang ICU. Masuk ruang ICU. ICU itu dalam kaca. ICU itu artinya ICU, you don't see me. Aku bisa menengok kau, kau tak bisa nengok aku. Di ruang ICU itu tak ada suara, sunyi aja. Yang ada suara cuma 2. Tit 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 tit. Jadi kata dokter, dipanggillah keluarganya. Keluarga, ya, ini pasien bawa pulang ke rumah. Alat mau dicabut, tak ada harapan hidup, bawa pulang. Menangislah orang kampung. Istri menangis, anak menangis, mau dibawa pulang. Tiba-tiba pas mau dibawa, duduk dia. Heranlah dokter. Dokter nanya, apa yang kau tengok dalam mimpimu itu waktu kau sedang koma itu? Apa yang kau tengok? Datang seseorang. Siapa yang datang? Ustaz Somad. Apa kata dia? Ditanyanya, kapan tablik akbar? Terbangun aku. Sehat dia, disusunnya panitia tablik akbar, diundangnya saya. Dia pun cerita ke saya. Jadi saya tanya, betul Bapak waktu koma di rumah sakit itu mimpi dalam koma itu datang saya? Betul Pak Ustaz. Apa kata saya waktu itu? Kapan tablik akbar? Lama saya berpikir, kenapa dia nengok saya? Secara psikologis saya tanya, apakah Bapak selalu dengar ceramah saya? Pagi, petang, siang, malam. Mau berangkat ke kantor di mobil, suara Ustaz. Sampai di kantor saya hidupkan YouTube. Kalau ada tamu, tak ada tamu saya. Oh, rupanya yang membuat terbawa termimpi-mimpi itu karena sering didengar dan sering diton. Apa pelajaran dari sini? Kalau selalu mendengar ceramah, selalu menengok ceramah, maka saat koma yang datang adalah ceramah. Bayangkan kalau selalu nonton K-pop. Yang suka nonton film India, kira-kira waktu sedang koma itu siapa yang datang? Jawablah sendiri. Hah? Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Nanti saya jawab, duduk. Apa hukumnya orang berfoto? Foto tidak patung. In kanat lahu zillun ajma'al ulama ala tahrimihi. Begitu kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ada bayang-bayangnya, maka ulama sepakat bahwa dia haram, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ada bayang-bayangnya, ulama sepakat haram. Ada bayang-bayangnya?
Itu ada bayang. Tengok. Nampak? Ke kiri, ke kanan. Jadi yang haram itu adalah HP saya pula tak mati. Kalau ada bayang-bayang baru haram, yaitu patung. Patung pun yang haram itu kalau lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ibu, bapak yang di rumahnya ada patung merpati di kamar, lengkap dari ujung muncung sampai ujung ekor. Balik dari sini, potong kepalanya. Kalau dipotong dia boleh, tapi kalau dia utuh itu yang haram. Ada syarat pertama, ada bayang-bayang. Adapun gambar yang di kertas maka tidak haram. Nah, ini tentang masalah apakah gambar, apalagi foto. Foto tak haram. Jadi kalau ada foto tak haram. Tapi foto bisa jadi haram bukan karena fotonya, tapi karena posenya. Perawet belum akad nikah, belum nikah, tapi gambarnya macam udah nikah 3 tahun. Bagi yang mau nikah nanti, kalian mau buat foto perawet, pakai jilbab panjang, dibuatlah foto tak berdekatan jauh, satu di sudut kiri, satu sudut kanan. Kan bisa, satu di sudut sana, satu di sudut sana, lalu kemudian ambil korek api pakai benang. Bisa dibuat pose, tak perlu pegang-pegang, na'udzubillah. Apa hukum foto wanita dibuat di WA jadi profil WA-nya atau di Facebook? Jangan. Ramai-ramai boleh. Ramai-ramai 20 orang, kami sedang pengajian, boleh untuk syiar, undangan. Tapi kalau sendiri jangan. Pertama, foto itu bisa dirubah, maaf cakap, ada apps, ada software, ada perangkat yang bisa membuat merubah. Dulu ada merubah muka jadi tua. Tapi ada yang mengerikan, maaf cakap, berubah dari gambar berbaju menjadi yang tak berbaju. Berdosa orang jadinya. Yang paling mengerikan lagi, kebetulan dia suka dia sama gambar ibu, suka dia sama gambar anak gadis, berbuat dosa dia gara-gara itu. Berbuat maksiat dia. Na'udzubillah. Yang paling mengerikan lagi, diambilnya foto itu, dibawanya ke dukun, disantetnya. Oleh sebab itu yang punya foto-foto, robah gambar lain, gambar kucing, gambar ayam. Kalau wanita maaf cakap sedang haid halangan, kan tak boleh dia baca Quran Pak Ustaz. Tapi kalau baca zikir pagi petang yang ada surat-surat Qurannya Pak Ustaz, ayat Quran jangan baca. Kecuali ayat itu doa. Kalau ayat itu doa boleh. Contoh, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Quran, tapi dibaca waktu naik pesawat. Naik sepeda Pak Ustaz, baca juga tak apa-apa. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ayat Quran, tapi dibaca sebagai doa maka boleh. Adapun dibacanya pagi petang, qul huwallahu ahad, Allahu samad, tak boleh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, tak boleh. Ayat Quran, zikir-zikirnya aja baca. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa fis samawati wa fil ardi. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainin lamah. Zikir-zikirnya aja baca. Ayat Qurannya nanti dibaca setelah suci. Saya agen asuransi syariah. Kita jual produk wakaf. Syarat dan ketentuan MUI. Apa hukum asuransi syariah di mata Islam? Mana fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional? Nanti kalau datang sales ke rumah, ke kantor, ke masjid, menawarkan produk asuransi syariah, pertanyaan pertama, mana DSN, Dewan Syariah Nasional? Kalau air minum, jangan minum sebelum ada label halal. Tak ada halalnya nih. Ada namanya Ainikua, ada halal. Nih dia, nih label halal. Label halal jangan diminum kalau tidak ada nomor registrasi. Ini dia nomor registrasi. Ini lambang di atas, ini nomor registrasi di bawah. Karena yang tidak ada nomor registrasi pasti tak terdaftar di Majelis Ulama Indonesia dan LPPOM, Lembaga Balai Pengawas Makanan, Obat dan Makanan. Adapun untuk ekonomi, maka fatwanya bukan dari MUI, tapi dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Kalau asuransi itu ada fatwa DSN-nya, lanjutkan. Tapi kalau tak ada, jangan. Ada riba di dalamnya. Kami mendoakan Ustaz semoga selalu mendapatkan keberkahan dalam hidup. Amin.
Kami mau menanyakan tentang adanya upaya pergeseran masjid dengan alasan kepentingan bisnis. Bagaimana perihal tersebut Pak Ustadz? Ini masjid letaknya di samping pasar. Nama kotanya Kufah. Kufah itu di Irak. Kalau dipertahankan masjid di sini, maka orang tak bisa sholat ramai-ramai dan mengganggu pasar waktu itu. Maka akhirnya Umar bin Khattab mengizinkan pindah masjid Kufah ke tepi kota. Tapi yang mengeluarkan peraturan itu bukan Abdul Somad, Umar bin Khattab. Kalau tak ada masjid, orang di sekitar pasar tak bisa sholat. Di mana dia sholat berjamaah? Di mana dia sholat Jumat? Kalau diletakkan di pinggir, siapa yang sholat di situ? Hantu sama kambing sholat. Oleh sebab itu di sana ada maslahat. Maka ada peraturan undang-undang negara Republik Indonesia yang disahkan oleh DPR bernama Undang-Undang Wakaf. Tidak boleh menggeser wakaf ke tempat yang lebih rendah, tak boleh menggantikan wakaf. Itu semua sudah diatur, ada namanya Undang-Undang Wakaf. Cari di internet, Google Undang-Undang Wakaf PDF, enter, nanti nampak di situ. Jangan sembarangan dengan wakaf. Kalau zaman dulu enak saja orang, wakaf kakeknya, wakaf datuknya, wakaf ayahnya, diambilnya balik. Zaman sekarang tak bisa, sudah diserahkan namanya Akta Ikrar Wakaf. Bapak ibu yang menerima wakaf, yang memberi wakaf, pertama urus ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, bahwa itu tidak ada tumpang tindih surat. Setelah dapat surat dari BPN, bawa ke kantor KUA, akta ikrar wakaf, penyerahan dari yang berwakaf kepada yang menerima wakaf, ada ijab dan qabul. Setelah dapat, kalau ahli waris meminta balik atau menggeser atau tukar guling atau tukar bantal atau mau dialihkan, maka mesti melalui pengadilan dengan bertanya kepada para ulama. Itu zaman sekarang kebijakan sudah diatur negara supaya wakaf ini tidak bermasalah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak main-main dengan wakaf, insyaallah. Amin. Ala hadhihin niyah, untuk niat yang baik-baik, wa kulli niyatin salihah, semua yang bagus-bagus, supaya anak-anak kita jauh dari narkoba, supaya anak-anak muda ini selamat dari seks bebas, supaya yang berwakaf dapat limpahan balasan pahala. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah.